Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas aplikasi untuk pengoptimalan MIUI. Nah, aplikasi ini sebetulnya sudah banyak yang download juga dan free. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau coba bisa lihat di deskripsi ya. Nanti akan langsung diarahkan untuk mendownload si aplikasi ini. Oke. Nah, di sini aplikasinya itu adalah MIAPPA, teman-teman. MIAPPA. Nah, oke, aplikasi ini ya. Oke, kita akan coba lihat di sini jenis aplikasi apa sih ini ya. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, ini dia. Di sini pun sudah terlihat ya. MIAPPA merupakan aplikasi tambahan untuk smartphone Xiaomi atau ROM MIUI. Fitur-fitur di MIAPP tergantung dengan versi MIUI, versi jenis Android, jenis chipset, prosesor, dan tipe smartphone Xiaomi yang digunakan. Nah, jadi aplikasi ini itu juga tergantung dari device teman-teman nih. Ada yang masing-masing di sini fungsinya bisa dipakai dan ada yang tidak bisa dipakai. Oke. Nah, kali ini di sini saya menggunakan smartphone Poco X3 Pro ya. Oke, Poco X3 Pro. Ya, saya pakai Poco X3 Pro di sini dan kita lihat di sini ada pengecekan ya. Di sini nih. Ada pengecekan, kemudian juga ada root status, kamera to API, kemudian ada chipset, kemudian ada giroskop, ada IR blaster dan juga ada NFC. Nah, ya, aplikasi ini juga bisa fungsinya itu untuk mengecek ya seperti kayak sensor, IR, NFC seperti itu ya dengan menggunakan aplikasi MIAPPA ini yang memang dibuat khusus untuk HP Xiaomi katanya tadi ya. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya MIUI ROM. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, MIUI versi 12.5.4 RJUIDXM. Nah, ini versi resmi Indonesia. Nah, dari pemeriksaan dasar kami telah mendeteksi ROM pada perangkat Anda adalah MIUI resmi ya. Jika Anda masih belum yakin, silahkan tanyakan pada forum atau grup. Oke, seperti itu. Kemudian di sini untuk root status. Nah, perangkat Anda belum di root. Nah, jadi di sini teman-teman bisa juga untuk mengecek status smartphone teman-teman ya, atau HP Xiaomi teman-teman, apakah statusnya itu sudah di root atau belum. Misalkan teman-teman di sini beli HP second atau bekas, kemudian cek, oh ternyata sudah di root nih HP-nya, seperti itu ya. Jadi bisa ketahuan dengan menggunakan aplikasi ini. Oke, kemudian di sini ada kamera to API ya. Nah, ini dari pengecekan dasar kami telah mendeteksi cam to API tidak diaktifkan. Oke, cam to API tidak diaktifkan. Nah, kemungkinan kalau kamera to API ini tidak diaktifkan di Poco X3 Pro nih ya. Nah, kemungkinan untuk aplikasi Gcam ini tidak bisa diinstal nih, seperti itu. Tapi ternyata saya install bisa ya. Mungkin ada beberapa Gcam yang memang benar-benar spesifik yang nantinya perlu menggunakan kamera to API ini. Karena ada sebagian Gcam juga yang memang tanpa perlu kamera to API ini, teman-teman. Seperti itu. Ya, buktinya di Poco X3 Pro ini saya berhasil menginstal jenis Gcam seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat di sini ada chipset. Nah, ini ya, chipset. Nah, dari pemeriksaan dasar kami telah mendeteksi chipset yang digunakan adalah perangkat Anda adalah Qualcomm Snapdragon. Nah, jadi kalau misalkan HP teman-teman di sini chipsetnya apa tuh, misalkan MediaTek seperti itu atau menggunakan Exynos ya, Samsung seperti itu. Nah, bisa ketahuan nih di sini. Oke, kemudian di sini kita lihat ada giroskop. Nah, giroskop tersedia pada perangkat Anda. Nah, jadi ini juga bisa ya fungsinya untuk melihat juga sensor karena giroskop ini penting banget ketika kita mau bermain game. Kemudian di sini ada IR blaster tentunya. HP Xiaomi ini sudah support untuk IR blaster nih ya. Hampir di setiap produk Xiaomi itu support untuk IR blaster. Kemudian ada NFC. Nah, NFC di sini sudah tersedia tentunya ya, atau support NFC. Seperti itu. Nah, lihat di sini ya, ada baterai, ada proximity. Nah, proximity juga ada. Nah, ini nih, proximity nih yang sering teman-teman lihat ya. Kalau misalkan HP saya ini ada kedip-kedip merah di sini. Nah, ini adalah proximity, teman-teman, atau sensor ya. Itu bukan LED, tapi sensor seperti itu ya. Kalau terlihat dari kamera, pasti ini akan kelihatan seperti ini, seperti itu. Oke. Kemudian juga di sini apa nih? Accelerometer, pressure sensor. Nah, kalau pressure sensor ya, sensor tekanan di smartphone ini belum ada teman-teman ya, tentunya karena ya nggak ada sih, hampir smartphone
kelas flagship pun jarang sih saya menemukan ada yang menggunakan sensor pressure seperti itu. Magnetic sudah jelas ya, magnetic mah pasti ada seperti itu. Kemudian vibration, oke, magnetic pressure accelerometer, leak sensor. Nah, leak sensor ada juga nih seperti itu. Kemudian apalagi udah ya, seperti itu. Touch, nah kita bisa juga melihat atau cek touch nih. Nah, seperti ini ya, ini bisa untuk uji tes juga seperti ini. Touch, apakah ada delay atau tidak tuh ya, ini enggak ada delay sama sekali seperti ini ya, keren. Dan juga nggak ada ghost touch, tentunya pastinya nggak ada ghost touch ini di Poco X3 Pro ya. Ini MIUI 12.5.4, ini nggak ada ghost touch. Nah, kan rame tuh ya Poco X3 Pro banyak ghost touch nih ya. Di unit saya aman teman-teman. Nah, ini juga bisa untuk mengecek apakah HP teman-teman ada ghost touch atau tidak. Ini biasanya kalau gini tuh aman ya, ini kalau gini aman. Kemudian juga nggak ada delay, ini keren. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa tools di sini ya. Ada testing information, kemudian juga ada engineering mode, sini ada developer option. Nah, bagi teman-teman di sini yang sudah aktifkan opsi pengembang atau opsi developer, nah jadi nggak usah capek-capek harus pergi ke sini dulu, kemudian ke setelan tambahan ya, sini setelan tambahan, baru ke opsi pengembang seperti ini. Jadi nggak perlu lewat pengaturan seperti ini. Cukup dari aplikasi ini saja, langsung ketik option developer, ini akan langsung masuk ke opsi pengembang. Nah, jadi ini lebih simpel teman-teman ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat ya di bagian RAM information. Nah, di sini akan kelihatan ya RAM sini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, total memorinya di sini adalah 7,9 GB ya. Kemudian di sini total memorinya yaitu rata-rata digunakan 48 dan bebas 4,1. Nah, bagi teman-teman di sini yang menanyakan kok punya saya kecil ya, padahal kan RAM-nya tuh 8 kok bisa jadi setengah. Nah, biasanya RAM ini digunakan oleh sistem. Jadi sistem semakin tinggi atau semakin spek smartphone semakin tinggi, RAM-nya pun akan sama lah, seimbang seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk bebasnya dan juga yang digunakannya. Itu biasanya oleh sistem, dan juga ada aplikasi-aplikasi yang memang sedang berjalan di background atau di latar belakang. Ini memori ya. Seperti itu. Kemudian kita di sini ya, tadi yang pertama belum saya coba lihat, ini ada testing information. Nah, seperti ini. Maaf terjadi kesalahan atau perangkat Anda tidak mendukung fitur ini. Nah, oke. Jadi untuk versi ini ya, testing dan information ini kita nggak bisa, atau si HP Poco X3 Pro ini nggak support untuk melihat tools yang ini. Engineering mode sama, engineering mode juga ini nggak support ya. Engineering mode, jadi tadi saya lewat langsung ke opsi developer, karena memang di Poco X3 Pro untuk engineering mode ini nggak support seperti itu ya. RAM kita bisa lihat, kemudian network, nah ini jaringan, kita juga bisa uji tes di sini ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada manage all application. Nah, kita bisa langsung masuk ke sini ya, ke bagian aplikasi atau kelola aplikasi. Dari aplikasi Mi App ini kita bisa langsung akses ke aplikasi-aplikasi kita yang ada di smartphone. Kemudian kita di sini ada Game Speed Booster. Game Speed Booster ini semacam ya langsung akses ke game turbo ya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Cuman tampilannya di sini menjadi otomatis vertikal ya kalau lewat sini. Jadi lebih baik jangan lewat sini ya untuk bukanya. Jadi bukanya lewat icon yang sudah kita simpan jalan pintas di desktopnya atau di layar utama seperti itu teman-teman, untuk game booster, biar nanti kelihatannya keren ya, ataupun tampilannya mendatar, dan kita juga bisa edit untuk GPU settingnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat untuk schedule power, atau bisa dibilang ini kita untuk waktu ya, jadwalkan hidup otomatis secara otomatis, ini keren. Kemudian kita coba lihat di sini ada vision setting. Nah, vision setting di sini nanti kita akan diarahkan seperti ini. Ini setelan pandangan ya. Nah, pembesaran zoom in di layar seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian juga ada jenis lainnya seperti itu. Tapi saya jarang menggunakannya sih. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada neglect ya, atau mode baca ya, seperti ini. Ketika kita coba membaca sebuah artikel itu kan dengan mode baca, ini bisa nih ya. Kemudian kita lihat di sini ada restrict data use. Nah, ini. Oke. Nah, ini biasanya data-data internet atau data
yang digunakan atau kuota bisa dibilang di setiap aplikasi ya. Kayak seperti contoh di sini ada Apex Legend. Nah, karena memang belakangan ini saya nggak pakai juga. Coba kita lihat di sini yang sering dipakai nih ya. Oh ini nih ada Call of Duty. Oh ini juga enggak ya, karena nggak kedeteksi seperti itu. Nah intinya seperti itu ya. Untuk di bagian si restrict data use itu untuk melihat aplikasi apa sih yang penggunaan kuotanya itu besar. Kemudian juga ada color correction nih, color correction. Nah seperti ini ya. Ini bagi orang-orang yang memang ada keterbatasan di warna seperti itu ya. Nah selanjutnya di sini ada live wallpaper. Nah ini ya, wallpaper menggunakan wallpaper. Jadi ini teman-teman harus download aplikasi tambahan. Tapi nggak usah sih, karena di tema juga sudah ada ya wallpaper seperti itu di aplikasi tema atau di bagian tema teman-teman ya. Nah kemudian di sini teman-teman bisa dilihat ada power mode setting. Nah power mode setting ini sering saya gunakan nih ya. Nah untuk kombinasi settingan ketika kita mau memainkan game ataupun tidak memainkan game. Seperti contoh di sini ada power mode setting, kita klik ada seimbang dan juga ada performa. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mau pakai untuk gaming, lebih baik setelan dayanya diubah ke performa seperti itu ya. Kemudian di sini ada baterai optimization. Nah, baterai optimization ini sih langsung diarahkan ke bagian sini ya. Jadi kita bisa memilih atau memilah aplikasi-aplikasi yang memang banyak sekali memakan daya baterai seperti itu ya. Kita bisa di sini, kita bisa disetting di sini seperti itu. Nah, contoh di sini ada unduhan ya. Nah, ada unduhan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang memang kita bisa optimalkan atau kita bisa optimalkan semua nih seperti itu ya. Itulah intinya ya pengoptimalan baterai. Kalau kita misalkan optimalkan semua aplikasi, biasanya ke baterainya pun di sini akan lebih hemat seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia ya, optimalkan jangan dioptimalkan seperti itu ya. Nah, salah satu contoh di sini kita akan coba ada Apex Legend. Nah, di sini kita coba optimalkan, selesai. Ini udah otomatis semuanya dioptimalkan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada Direct Equalizer. Nah, ini untuk audio teman-teman. Ini keren. Audio kita bisa ubah atau kita bisa setting di sini ya. Nah, contoh di sini ada semacam kayak custom di sini ya, bass, kemudian rock, jazz. Jenis-jenis ketika kita akan coba mendengar musik dengan jenis pilihan present yang mana. Keren. Kita bisa ubah di sini, kita atur di sini ya. Nah, seringkali kita coba setting ya di bagian ini bawaannya ya, otomatis bawaan dari smartphone-nya teman-teman seperti itu. Kalau support, ini pasti akan kebuka seperti ini. Nah, ini support teman-teman, jadi Poco X3 Pro. Jadi kita bisa atur berbagai macam jenis present atau suara, mau bass, mau middle dan lain sebagainya di sini. Kemudian juga di sini ada flip drum ya. Nah, flip drum ini sayang sekali di Poco X3 Pro tidak support seperti itu. Kemudian juga ada custom shortcut ya. Ini juga ya. Nah, dengan custom shortcut Anda bisa memilih tools lain yang ingin ditambahkan pada tampilan utama aplikasi tools dan lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti contoh kita tunggu di sini. Jadi ada berbagai macam tools lainnya. Nah, kita kalau misalkan mau kita pasang, tinggal kita masukkan seperti itu teman-teman ya. Oke, itu mungkin ya teman-teman penjelasannya. Yang mungkin di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu ada di sini nih, di power mode setting. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalkan akan memainkan game atau kita mau coba bermain game lah ya biar lebih optimal, ini kita bisa aktifkan dengan mode performa seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tidak memainkan game ya ubah menjadi seimbang lagi biar nanti baterainya pun akan lebih stabil dan lebih bisa memanage lah seperti itu, tidak terlalu boros dan tidak irit juga sih sebetulnya. Jadi seimbang lah intinya seperti itu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan ya di aplikasi Mi app ini. Bagi teman-teman di sini seorang gamers, tentunya di sini harus tahu ya untuk di power mode setting ini kita ubah menjadi performa ketika kita memainkan game. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya untuk review aplikasi Mi app ini. Semoga teman-teman juga tahu ya atau mengenal aplikasi ini, karena ini aplikasi kalau menurut saya keren banget seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, oke?